Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Puspita Priliansa, saya dari Farmasi 6B. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang sudah saya buat pada pertemuan P5 dengan materi farmakoterapi gangguan tidur dan generalized anxiety disorder, kemudian farmakoterapi kecemasan sosial dan ansietas secara umum, kemudian ada farmakoterapi gangguan stres pada traumatis dan panik. Untuk yang pertama, langsung saja farmakoterapi gangguan tidur. Gangguan generalis anxiety disorder. Ini merupakan perasaan khawatir dan menyeluruh serta menetap disertai dengan gejala somatik yang menyebabkan gangguan fungsi-fungsi sosial atau fungsi pekerjaan dan perasaan nyeri hebat. Kemudian untuk etiologi pada GAD ini, pada penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan genetik pasien gangguan cemas menyeluruh dan gangguan depresi mayor pada perempuan sekitar 25% dari keluarga tingkat pertama penderita gangguan cemas menyeluruh. Dan untuk patofisiologi, bagian otak yang terlihat pada gangguan kecemasan ini adalah amigdala yang memegang peran penting dalam memodulasi rasa takut. Terjadi peningkatan respon kecemasan karena penurunan ambang batas ketika merespon pada peristiwa sosial. Untuk farmakoterapi GAD menggunakan obat golongan benzodiazepin dan golongan non-benzodiazepin. Untuk diagnosis dalam manual diagnostik dan gangguan mental. Kemudian yang kedua yaitu farmakoterapi gangguan tidur. Gangguan tidur ini merupakan suatu gangguan tidur yang paling sering terjadi dan paling dikenal di masyarakat, atau insomnia. Insomnia ini merupakan kesulitan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Etiologi gangguan tidur itu faktor-faktor yang dapat menyebabkan insomnia antara lain usia, jenis kelamin, kondisi medis, lingkungan, dan sosial. Kemudian patofisiologi dari gangguan tidur belum bisa dijelaskan secara pasti, tetapi insomnia dihubungkan dengan hipotesis peningkatan arousal. Arousal dikaitkan dengan struktur yang memicu kesiagaan di ARAS atau ascending reticular activating system, hipotalamus, dan lain-lain. Untuk diagnosis insomnia primer apabila keluhan utama merupakan tidur yang tidak bersifat menyebabkan atau kesulitan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Kemudian farmakoterapi gangguan tidur menggunakan obat golongan benzodiazepin dan obat golongan non-benzodiazepin. Selanjutnya yaitu farmakoterapi gangguan stres pasca traumatis dan panik. Untuk gangguan stres pasca traumatis merupakan reaksi maladitif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman traumatis. Untuk etiologi, psikodinamik, biologis, dan kognitif. Untuk patofisiologi, model non-adrenergic, model serotonin, dan model GABA. Untuk diagnosis, pengukuran self-report yang menilai gejala inti PTSD, no intrusion, avoidance, numbing, dan hyperarousal. Untuk farmakoterapi, untuk first line-nya menggunakan SSRI dan venlafaxine. Untuk second line-nya menggunakan mirazapine, amitriptyline, dan imirapin. Untuk tujuan terapi ini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian panik. Panik ini merupakan munculnya serangan panik yang tidak terduga meliputi reaksi kecemasan yang intens disertai simptom-simptom fisik. Untuk etiologi panik, pandangan psikoanalisis, pandangan kognitif, dan pandangan biologis. Untuk patofisiologi dengan model non-adrenergic, model serotonin, dan model GABA. Diagnosisnya yaitu Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale atau Gamma Box. Dan farmakoterapinya menggunakan penanganan psikologi itu PCT, Panic Control Therapy. Untuk terapi farmakologi first line-nya yaitu alprazolam dan citrazolam. Kemudian second line-nya SSRIs dan venlafaxine. Kemudian farmakoterapi kecemasan sosial dan ansietas secara umum.
Anxiety secara umum yaitu merupakan suatu gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum. Etiologinya pandangan psikoanalisis, pandangan kognitif, perspektif etiologis. Kemudian diagnosisnya menggunakan kuesioner self-report. Untuk patofisiologinya pada model non-adrenergik, model serotonin, dan model GABA. Farmakoterapinya versalnya menggunakan duloxetine, benzodiazepin, dan paroxetine, dan lain-lain. Untuk second line-nya benzodiazepin, buspirone, dan imirapin. Tujuan terapi ini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian kecemasan sosial. Gangguan ini adalah gangguan kecemasan di mana seorang merasa takut berlebih berada di lingkungan sosial tanpa alasan yang jelas. Untuk etiologinya dari pandangan psikoanalisis, pandangan kognitif, dan pandangan etiologis. Diagnosisnya yaitu social phobia inventary. Kemudian untuk patofisiologi pada model non-adrenergic, model serotonin, dan model GABA. Untuk farmakoterapi, first line-nya menggunakan escitalopram, fluvoxamine, paroxetine, dan yang lainnya. Untuk second line-nya menggunakan clonazepam dan citalopram. Tujuan terapinya sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan untuk mindmap pada pertemuan P5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.